Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabul amali ilallahi awdamuha qala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga pentingnya kita mengistiqomai amal kita sampai akhir hayat. Kenapa? Karena Nabi bersabda ahabul amali ilallahi awdama wa qala, yang artinya amal yang dicintai Allah itu adalah amal yang mutawamah, yang langgeng, yang istiqomah, yang kokoh sampai akhir hayat. Dan tidak setiap orang bisa istiqomah. Hanya orang-orang yang dipilih yang bisa istiqomah. Dan semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang dipilih untuk bisa istiqomah dalam ibadah sampai akhir husnul khotimah. Kemudian kalau kemarin kita sampaikan 3 perkara yang menyelamatkan, sekarang kebalikannya 3 perkara yang membinasakan. Sehingga 3 perkara ini harus kita hindari. Lah apa saja 3 perkara yang membinasakan kita itu? Ya, yang pertama adalah hawa nafsu yang diperturutkan. Allah menciptakan kita manusia diberi berbagai macam piranti-piranti. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa hidup dan menegakkan ibadah kepada Allah. Sebagian pirantinya itu adalah hawa nafsu atau nafsu. Yang nafsu itu sebetulnya diciptakan Allah untuk mendorong, untuk mewujudkan angan-angan cita-cita yang ada di dalam hati kita supaya terwujud. Tetapi kadang setan itu menggunakan nafsu kita yang berlebihan atau menyimpang, maka perlunya untuk dikendalikan. Maka anak itu bisa diibaratkan seperti api, ya. Kalau api tidak ada boleh masak ngangge kompor genine boten nenten 3 dina ora mateng. Tapi kalau apinya besar, terlalu besar, ya kan kok bangsa omah.
Makanya perlu dikendalikan. Dan untuk nafsu, dalam Islam nafsu itu tidak boleh dihilangkan. Ya, sebagai orang non Islam itu ada yang nafsu saja dihilangkan dalam dibujuk, ya. Tapi juga tidak boleh diperturutkan, tapi harus dikendalikan supaya nafsu itu bisa menjadikan kebaikan-kebaikan. Salah satu kisahnya itu pada kisahnya Nabi Yusuf yang ketika itu dia digoda oleh wanita cantik namanya Zulaikha. Di ayat sebelumnya dikatakan walaqad hammat bihi wa hammat biha. Yang laki-laki ganteng, yang putri cantik, luar bagus. Wong Jawa ngendikan terpodo irenge serpodo seneng. Ya. Zulaikha itu cinta pada dan cinta kepada dia. Lah seandainya Allah tidak beri pertolongan, sungguh Yusuf dan akan melakukan yang tersembunyi. Tetapi karena ditolong Allah, maka keduanya bisa menghindarkan diri dari nafsu tadi. Maka kemudian Yusuf berkata, wa ma'ubari'un nafsi, dan aku nafsu tidak mampu senang pribadi untuk melepaskan diri dari nafsu. Ya, dalam hadis Bapak Ibu maaf saja kan ini, tapi ini hadis Nabi. Laki-laki itu kalau sudah duduk di antara 4 anggota, teman-teman Pak Bu, lungguh dalam 4 anggota itu 2 tangan 2 kaki, maksudnya mau dengan istrinya, itu pikirannya sudah tinggal separuh, ya, dan separuh nafsunya, ya. Innallaha bisu'in, sesungguhnya nafsu itu cenderung untuk mengajak kepada keburukan, ila marobi, kecuali yang dirahmati Tuhanku, ya. Jadi nafsu itu kalau tidak dirahmati cenderung pada keburukan dan sebaliknya, ya. Kalau nafsu itu dirahmati Allah akan jadi kebaikan, ya. Sama-sama berhubungan, ya. Kalau itu diawali dengan pernikahan antara suami dan istri akan jadi keluarga, maka hubungan suami istri akan jadi keberkahan, menjadi sumber pahala, dan sebaliknya. Kalau semen lepet, apa semen lepet? Kumpul badan apa kumpul berkebu? Kumpul ya, orang kaya waktu. Itu akan jadi apa? Jadi sumber dosa. Itu salah satu contoh. Selain itu adalah nafsu makan, ya. Nafsu makan itu kalau tidak ada, ya bikin tubuh kita jadi lemes, ya boleh. Aku nek urus sego wis munek-munek. Hanya boleh munek-munek. Ya. Kemudian ada yang makannya tandurin antek ping 2 ping 3, gitu. Namanya memakan hawa nafsunya. Maka orang yang makannya terlalu banyak membuat badan juga tidak baik. Tambah tambun, tambah lemah dan sebagainya. Sehingga di dalam agama kita makan juga diatur, ya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Mumpung gratis tuh enak kok, jadi hawa nafsu, ya. Yang Assalamualaikum, mari kita mengendalikan hawa nafsu kita, jangan diperturutkan. Kalau diperturutkan akan membinasakan kepada kita, ya. Terus kemudian di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23, dengan nada bertanya Allah berfirman,
wahai manusia, apa ro'aita, bagaimana pendapatmu terhadap apa? Manittala illahu hawahu, terhadap orang yang dia menjadikan Tuhannya itu hawa nafsunya. Jadi yang disembah, yang dipuja, yang dipertul adalah hawa nafsunya. Ya, sekedar cerita Bapak Ibu. Ya, ini ceritanya tadi saya nyata. Ada sebagian saudara kita yang sudah ngajinya kuat, ya sregep masih bertahun-tahun Bapak Ibu. Suatu saat kecantol pager, seorang wanita non muslim, ya, kemudian dia tinggalkan keluarganya, tinggalkan agamanya demi demikian. Tapi si wanita tadi, sehingga dia jadi murtad, ada juga. Ya, itu namanya menjadikan nafsu sebagai Tuhannya sampai keluar dari agamanya. Ya, atau yang lainnya Bapak Ibu. Ya, lah kalau sudah begitu, walau anak ilmin, Allah akan menyesatkan dia justru ketika dia punya ilmu. Harusnya dengan ilmu itu dia bisa memisahkan mana yang buruk juga yang baik. Tapi karena nafsunya kemudian dia menciptakan namanya alasan. Ya, makan barang orang, kok bagus istighfar, ya. Ada teman ya tanya sama saya, Pak Joko ada apa? Kalau infak sedekah dengan barang orang itu bagaimana? Ya seperti kita mandi dengan air comberan, ya. Mandi itu kan tujuannya untuk kebersihan, tapi yang dipakai mandi apa? Air comberan kan tidak akan jadi bersih. Allah itu zat yang thayyibun, zat yang baik, tidak akan kalau saya kebaikan. Nah kalau suatu kepada ya tidak akan diterima meskipun jumlahnya banyak. Nah kalau ikhlas itu ada kebenaran baik. No point dan ngomong maksiat ikhlas Pak. Itu loh teman. Ini buatnya ngomong maksiat kok ikhlas. Ikhlas itu ada kebaikan. Gitu loh. Aku maling ikhlas, tidak ada maling ikhlas. Gitu. Terus Allah tutup pada hatinya, pada penglihatan, pada telinganya, sehingga paribasan orang sudah buta, tinggulik dan bisu baik. Ya, sekedar beberapa contoh-contoh pada zaman dulu. Ada seorang ulama yang doanya sangat mustajabullah, namanya Bal'am bin Bawro. Ya. Orangnya sangat-sangat dekat dengan Allah. Suatu saat dia didatangi beberapa orang yang diminta untuk mendoakan Nabi Musa dan umatnya supaya celaka. Dan doanya Musa supaya celaka. Musa itu siapa? Musa itu Rasulullah. Kemudian disogok pakai duit. Ya. Jadi mau didoakan Bapak Ibu, tapi tidak dijabai. Kenapa? Menentang ridhonya Allah. Maka dia kemudian jadi orang yang tidak beriman. Ya pada awalnya adalah seorang ulama yang sangat dekat dengan Allah tadi. Jadi Bapak Ibu, siapapun orangnya, ya apal orang yang pintar, itu masih bisa digoda nafsunya. Ya, sehingga kita Bapak Ibu jangan sampai memperturutkan hawa nafsu kita. Nabi sabdakan la yu'minu ahadukum, kalian itu tidak akan beriman dengan sebenar iman hatta hawahu taba'am majitu bihi, sehingga hawa nafsunya itu mau mengikuti apa yang aku ajarkan. Ya, ketika orang marah
terus dinasehati, latak piye? Sikilku dewi tak ping telu kok latak, ya, aku tetap nesu, namanya orang yang tidak beriman, ya, atau yang lainnya apa itu, ya, ini memang tidak mudah tapi perlu kita gunakan. Semoga Bapak Ibu kita termasuk hamba Allah yang mampu dan mau untuk mengenakan hawa nafsu kita. Ya, kita lanjutkan saja. Yang kedua adalah kikir yang diperturutkan. Kikir itu bahasa Jawanya udel bertitil. Kenapa orang ada yang kikir? Karena mereka merasa rugi ketika memberikan atau menginvestasi sebagian dari hartanya, ya, sehingga Allah sampai sampai berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Taat kepada Allah kemampuan yang dari kamu sekalian. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu. Dengarlah Allah dan Rasulnya. Taati dan Allah wa anfiqu dan infakkanlah sebagian harta. Kalau kamu mau menginfakkan dan mendengar itu berarti anfusikum, itu akan mendatangkan kebaikan kepada kamu. Kenapa? Yang pertama, Allah dan Rasulnya itu tidak akan memerintahkan kita kecuali dalam kebaikan-kebaikan. Meskipun kadang koso tapi baik. Contohnya apa? Contohnya sholat, contohnya puasa. Dari poso wetenge lume tenggorokannya haus, badannya lemah. Tapi itu ada satu kebaikan minimal untuk mengampuni dosa-dosa kita, ya. Dan infakkan pada sebagian harta untuk apa? Kebaikan besok di akhirat dijalani, ya. Maka bahwa ini wasuhan nafsihi ketika diperintah itu ada dua golongan, golongan pelit isma dan golongan lomo isma. Maka barang siapa yang dijaga Allah dari kekikan hatinya, maka orang-orang yang muflihun, orang-orang yang berbahagia, orang yang beruntung, dan sebaliknya. Orang-orang yang dia tidak dijaga hati dari pikiran, maksudnya dia kikir, maka dia akan mendapatkan suatu kebinasaan, ya. Jadi Bapak Ibu, supaya kita tidak kikir bagaimana? Kita harus memahami tentang kehidupan di dunia ini, bahwa dunia ini mazru'atul akhirah, ya. Dunia itu adalah sawah ladangnya akhirat. Sehingga ketika kita menanam, kita akan panen dan sebagainya. Nek boten tandur panen apa boten Bapak Ibu? Panen Pak, lepas ya nek didik. Gitu. Kalau tidak tandur ya tidak akan panen. Kalau pengen panen ya enggak usah menanam. Pengennya panen 5 patok, nah dari pinten Pak Bu? Ya 5 patok, masa sepatok apa panen 5 patok. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita infakkan itu kita yakin sebagai tanaman kita yang akan kita ketam besok di akhirat. Bahkan Nabi pernah bertanya kepada sahabat, kamu tuh loh orang kok lucu-lucu mentok. Lucu itu Nabi ngomong lucu. Lah kamu itu harta ahlimu lebih besar dibanding dengan harta kamu. Loh kok bisa begitu Nabi? Ya karena yang kau infakkan itu bisa dibandingkan apa yang kau tinggalkan kepada keluarga kamu. Kita Pak, kita seandainya umpami kita punya uang 1 juta,
Kintan kira-kira dienfakan pinten Pak Bu? 900.000 napa 1000? Dijawab dalam hati masing-masing. Ya. Maka semakin banyak yang kita enak, ya semakin banyak untuk kita Bapak Ibu. Dan sebaliknya, nek mau semakin sedikit ya kita dapatnya juga sedikit gitu. Kita makanya monggo latihan untuk menghilangkan keadaan kita dengan cara berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku minta lindung kepadamu dari penyakit namanya bakil mutaimah. Ya. Terus di surat Muhammad juga diterangkan bahwa ha antum haula itu alaikum sabilillah. Mereka itu orang yang ketika disuruh untuk infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah itu seperti biji yang satu tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai itu ada 100 biji. Jadi minimal Bapak Ibu, infak di jalan Allah itu minimal lipatannya 700 kali. Dan Allah kan melipat sebanyak-banyaknya, gitu ya. Tetapi famikum yakmayakul. Tetapi sebagian kamu ada yang bakil atau medit, ya. Maka barang siapa yang bakil, sesungguhnya dia itu pada dirinya sendiri. Jadi kalau orang itu semakin bakil, util, berdetail, nanti dia tidak dapat hasil, ya. Teman-temannya dapat panen sak patok, rong patok, dia gigit jari, artinya tidak dapat panenan tadi. Lah wetenen pripun Pak wong yo jenenge mepet. Maka dulu Pak di sebagian kita, di daerah kita ada yang namanya jimpitan. Kita Bu. Dijimpit boten dicaruk. Kalau mau menanam kemudian dijimpit 1 sendok. Ya untuk infak jimpitan. Terus dorepot ganti duit selawe nopo saya sahabat ini. Ini mungkin Bapak Ibu. Artinya dikurangi itu sedikit yang sekira tidak berpengaruh. Terus kita infakkan, itulah yang akan mendatangkan yang lebih banyak, ya. Atau kalau perlu kebutuhan yang tidak penting disingkirkan dulu, ya. Kemudian sebagian digunakan untuk infak dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu kami usahakan untuk mengurangi kegiatan yang ada pada hati kita. Ya, terus kemudian dijelaskan bahwa alladzina qulna bil mungkir, orang-orang yang dia bangil dan mengajak yang lain untuk bangga dengan slogan hemat pangkal kaya, medhit pangkal ojo ben infak titik baik, hemat pangkal kaya, medhit pangkal binasa. Ya. Kemudian jadi slogan, bahkan jadi suatu gerakan Bapak Ibu. Ya. Maka Bapak Ibu, barang siapa yang berpandangan bermakna tidak menolak Allah yang maha dan maha terpuji, ya. Kemudian orang-orang yang bagil itu akan dipermudah untuk membuat suatu perbuatan yang maksiat. Ya. Wa amma ma balastana wa kadzaba bil husna. Orang yang dia bagil dan merasa kaya, tidak percaya surga, maka dia akan dimudahkan Allah untuk berbuat keburukan. Ya. Nek tinggi kotak masjid kinten
kinten 100.000 niku kadang apa sithik Pak Bro. Nyemplungi kotak 100 itu kadang-kadang apa sakit. Kita nek pas donjoten get mall ngeten niku 100.000 kadang apa sakit. Kadang zakat mall lebih banyak dibanding dengan zakat mal. Itu Bu. Zakat mall atau orang zakat mall? Zakat sing digawa teng mall niku lho. Nek zakat mal iki nek zakat mall kata awal lagi nek diparingi jenenge kartu kredit kuwi. Jur kredit terus jur blonjo wae. Harus minimal itu diseimbangkan ya. Orang-orang yang dia rajin untuk sedekah, Nabi katakan bahwa la yang kusul malu bisodakotin, bahwa harta itu tidak akan pernah disedekah tapi banyaknya, tetapi akan tambah dan tambah. Allah juga dalam hadis qudsinya unfik anfik alaika, wahai hambaku infaklah kamu. Kalau nanti kamu akan aku infaki, jadi Allah menjamin kepada kita barang siapa yang akan diinfaki oleh Allah Ta'ala. Bapak Ibu, nanti wujudnya berbagai macam cara. Ya, ada sebagian yang pernah disampaikan ya, sebagian dari kita itu ketika belum banyak infak ten rumah sakit ibu anak loro bojone loro itu, kemudian dia sadar kemudian infak di masjid badan, kemudian ya dia kemudian tidak jadi infak di rumah sakit gitu. Usahakan untuk tidak. Terus yang ketiga adalah ujub atau bangga diri. Allah kadang memang memberikan pada kita beberapa kelebihan ada yang di orang yang pintar, yang kaya atau yang lainnya. Nah, supaya apa? Supaya kita itu bersyukur, ya. Jangan sampai kita ketika diberi kelebihan justru kita ujub atau bangga diri. Dalam kisah perang Hunain pernah terjadi ketika orang-orang beriman itu jumlahnya banyak akan menghadapi musuh jumlahnya sedikit, ya. Maka dia bangga, kita jumlahnya banyak, kita pasti menang. Ternyata Bapak Ibu, karena dia jaga jumlah pasukan, hanya mereka justru kocar kacir, kalah gitu. Nah, karena bangga dengan jumlahnya tadi. Nah, kemudian baiknya bagaimana banyak kita jaga kepada Allah. Pak Pondok Cayu, yang bayar piro 5 juta, gampang Bapak hukum jadi ngomong 5 juta. Saya kan juta tak bayar dulu. Namanya orang yang ujub Bapak Ibu, delalah. Sahamnya hancur tipu, ya kepada malah stres. Ada juga seperti itu tadi. Apapun kelebihan yang diberikan pemerintah harus kita syukuri, jangan kita bangga diri. Ya, seperti Nabi SAW juga begitu. Ya, ketika anak diberi kerajaan yang besar, yang luas, harta benda yang melimpah ruah sampai hutan-hutan, ya, bisa bicara dengan jin, hewan dan manusia, maka dikatakan hadza min fadli rabbi, ya, kekuasaanku dan hartaku itu adalah fadilah, peparing anugerah kepada saya, bukan hebatnya saya, bukan, saya enggak hebat, ya. Liyabluwani askur am aku, untuk nguji kepadaku apakah aku
syukur atau ukur. Wah panjenengan sakniki hebat, jempol telu nggih, jempol ngaten telu. Wah jenengan sakniki wong sing hebat, gunane semakin kathah. Hada min fadli Rabbi. Wah jenengan sakniki hebat, dadi wong pinter, ulama besar. Hada min fadli Rabbi. Wah jenengan hebat, dadi pejabat. Hada min fadli Rabbi. Ya, jangan tepuk dada, jangan sombong. Sinten kula kepada panjenengan. Ya, apa itu baik. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi dikisahkan ada dua orang yang saling berteman. Ya. Kemudian yang satu diberi harta yang kebun-kebun yang luas dengan berbagai tanaman yang sedang berbuah. Terus temannya diajak, besok tajak ke kebun saya, ya. Untuk saya pameri. Kemudian dipamer dulu ini kebun saya, ini kebun durian, kebun macam-macam Bapak Ibu. Kemudian dia berkata, saya ini lebih baik dibanding dengan kamu. Saya lebih baik dibanding dengan dan sebagainya. Kemudian temannya yang lain berkata, ya, bahwa kamu jangan sampai berkata seperti itu. Ketika ujub kemudian diingatkan, namanya harta yang kebun-kebun itu, kalau Allah berkehendak dalam waktu yang sekejap pun akan bisa dibinasakan. Diturunkan hujan yang lebat, kemudian ada banjir bandang, kemudian jadi apa? Rusak semuanya yang bisa. Dan ini adalah pelajaran kepada kita semua Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, ketika muncul godaan setan pada kita untuk ujub, ya, bangga diri, terus dikembalikan hada min fadli Rabbi. Kemudian Bapak Ibu, sebagian ulama mengatakan sifat dasarnya manusia itu adalah lemah, adalah bodoh, adalah fakir. Kemudian kalau dia menjadi orang yang pintar kaya itu karena titipan Allah, ya. Nah, orang itu ketika diberi amanah dia jadikan karena diberi tolong lagi. Sehingga mari kita usahakan menghindarkan yang melakukan apa? Bahwa kita jangan sampai kikir, ujub, dan jangan sampai membuat hawa nafsu kita, ya. Kemudian membayar kita Allah, semoga kita dilindungi oleh Allah dari hawa nafsu, kikir dan ujub atau bangga diri, diberikan kemampuan untuk tawadhu, untuk menjadi orang yang dermawan, diberikan untuk yang istiqomah dan pada sampai husnul khotimah. Berikan yang kesabaran pada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat taufiq. Sekali dengan majlis subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.